Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudara, sejak Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, dilantik menjadi Menteri Keuangan, terus kita mendapatkan harapan baru, mimpi baru yang membawa kita kepada optimisme bahwa kita memulai kehidupan yang mudah-mudahan dengan penjelasan yang diberikan oleh Pak Purbaya ini, itu membuat kita yakin bahwa kita punya masa depan yang baik. Beliau berbicara tentang moneter itu yang berkaitan dengan masalah uang dan keuangan. Biasanya ini ditangani oleh atau dipegang oleh Bank Indonesia dan juga perbankan nasional, tetapi juga punya kewenangan masalah uang dan keuangan ini Menteri Keuangan. Itu yang pertama, masalah moneter dia berusaha melakukannya dengan baik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo 7-8%. Apa yang dia lakukan, gebrakan yang dia lakukan adalah menarik uang pemerintah di Bank Indonesia sekitar dana itu ada 425 triliun, kemudian 200 triliun dia ambil, kemudian diserahkan ke 5 bank pemerintah. Saudara, tujuannya pertama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau uang beredar di masyarakat, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbisnis, untuk berbagai kegiatan, maka ekonomi akan tumbuh berkembang. Selain itu juga untuk mewujudkan stabilitas ekonomi ya, dan pemerataan ya. Kalau ada kegiatan orang, maka otomatis akan ada penghasilan dan pemerataan itu akan tercipta. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya adalah masalah fiskal. Fiskal itu yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, satu hal yang mengejutkan bagi kita, Menteri yang lama itu kan mengejar-ngejar kita pajak. Ternyata ada 200 penunggak pajak dari pengusaha besar itu yang tidak pernah kita dengarkan. Baru kita tahu setelah ada menteri baru, dan sekitar 60 triliun itu akan pokoknya diusahakan supaya masuk ke uang negara. Dan menurut Pak Purbaya ini tidak perlu ya untuk sementara dinaikkan pajak ya. Jadi agak senang kita sendiri gitu ya, bahwa dana yang ada itu akan dimaksimalkan. APBN yang kita sebutkan tadi fiskal, yaitu pendapatan dan pengeluaran negara, akan dipercepat. Jadi uang itu jangan sampai ditaruh lagi di bank pemerintah dan di Bank Indonesia. Nah, Pak Purbaya akan mengirim orang-orang dari Kementerian Keuangan untuk melakukan supervisi agar cepat digunakan dana itu. Karena dana itu digunakan, maka akan berputar ekonomi di masyarakat dan dunia usaha akan hidup. Jadi saya kira ini sederhana sekali yang dia sampaikan. Kita bisa paham yang bukan ekonom, dan itu memberi gambaran kita. Berarti selama ini salah urus ekonomi kita ini. Bagaimana mungkin kita banyak uang, ada 200
triliun lebih uang dari pemerintah daerah itu yang ditaruh di bank aja, nggak dimanfaatkan gitu ya, nggak dimanfaatkan. Belum lagi ada dana dari perbankan ditaruh 2.000 triliun lebih, tidak dimanfaatkan juga. Pernah juga disebutkan bahwa ada sekitar 800 triliun dana itu ditaruh di bank aja di situ. Padahal kita tahu kan defisit anggaran kita ini defisit. Kekurangan dari APBN yang kita peroleh dari pendapatan dan pajak itu kan kita berutang. Utangnya itu sekitar mahal lagi itu, ada 7%. Uang itu nggak dimanfaatkan tapi ditaruh di bank. Jadi betapa kita ini bodoh sekali gitu ya. Utang dengan suku bunga yang mahal, taruh di Bank Indonesia, nggak diputar itu uang. Akhirnya apa? Tadi disebutkan 1 tahun itu kita membayar untuk bunga aja sekitar 59 triliun. Jadi luar biasa bodohnya kita selama ini. Dan itu kita nggak pernah mendapatkan informasi apa keadaan yang sesungguhnya. Maka saya termasuk yang sangat senang dengan Menteri Keuangan yang baru ini, karena dengan mudah dia menjelaskan bagaimana caranya kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu. Nah, kan selama ini di masa Jokowi padahal pembangunan luar biasa, utang menggunung, tapi pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Sementara di masa Pak SBY juga dijelaskan itu pembangunan infrastruktur tidak gila-gilaan, tapi utang kita turun, tapi pertumbuhan ekonomi itu 5% di atas, ada sampai 6%. Jadi apanya yang salah? Ya kembali lagi kebijakan itu, kebijakan yang salah dilakukan, akhirnya yang korban rakyat. Coba PHK di mana-mana, padahal dalam setiap tahun itu akan hadir pekerja baru sekitar 3,5 juta. Tambah pengangguran yang ada itu 7,2 juta. Itu kan 10 juta lebih harus disediakan oleh pemerintah lapangan pekerjaan. Nah kalau pertumbuhan ekonomi nggak ada, uang nggak beredar di masyarakat, nggak ada pekerjaan orang, ya apa yang bisa dilakukan? Nah inilah barangkali yang sering kita dengarkan dan saya juga sering kemukakan. Kita ada proses pemiskinan atau dibuat rakyat miskin itu supaya rakyat itu mudah dikendalikan. Bukan saja mudah dikendalikan, tetapi supaya rakyat itu kalau pemilu ya pokoknya yang punya uang dan para oligarki bekerja sama dengan penguasa bisa membeli suara rakyatnya sendiri. Ya kalau orang nggak lagi miskin, untuk makan aja nggak ada, ya berapapun dikasih uang, berapapun yang mereka mendapatkan uang, itulah yang mereka akan pilih. Makin besar mereka mendapatkan uang, makin besar mereka akan peluangnya untuk memilih calon-calon anggota legislatif, termasuk kepala daerah, calon kepala daerah, dan calon presiden dan wakil presiden. Itulah situasi yang kita alami selama reformasi ini 20 tahun lebih gitu. Dan yang memegang kekuasaan pada saat itu ya Sri Mulyani itu. Pertanyaannya kenapa begitu lama dia menjadi Menteri Keuangan? Rupanya ya kita patut duga ya, dia memang dititip oleh penguasa global itu. Bisa jadi IMF, bisa jadi World Bank, macam-macam. Ya begitulah Indonesia selama ini. Akhirnya apa? Kebijakan itu bukan pro rakyat jelata, pro rakyat Indonesia, tapi pro pemodal, pro penguasa ekonomi dunia. Jadi akhirnya apa? Korbanlah rakyat kita, dan rakyat kita ini tetap miskin. Kita prihatin, kita membaca di media setelah Zimbabwe yang terbesar jumlah orang miskin itu Indonesia. Padahal Indonesia apa yang kurang?
kita punya nikel, kita punya emas, punya batu bara, punya emas, punya minyak, LNG, gas, tapi rakyatnya miskin. Pemerintahnya berutang aja terus, kerjanya utang terus, akhirnya utang menggunung. Dan tahun ini kita harus membayar bunga dan cicilan utang yang sudah jatuh tempo 1.300 triliun. Jadi inilah masalah yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu ya kita nggak bisa nyalahin Presiden Prabowo. Presiden Prabowo ini korban aja. Dia jadi presiden tetapi menanggung derita, menanggung beban. Tapi yang lebih menderita itu kita, karena apa-apa mahal, kemudian tidak ada pekerjaan, pengangguran begitu banyak, kemudian kemiskinan merajalela. Nah, inilah, serta korupsi merajalela, inilah sesungguhnya yang harus kita hadapi. Oleh karena itu sekali lagi saya apresiasi, saya bersyukur hadirnya menteri yang baru, yang lugas, dan bisa memberi pencerahan, kemudian informasi, penyadaran juga kepada kita. Inilah situasi kita, inilah potret kita, dan kita ada harapan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Itulah barangkali respon kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.